Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini 28 Desember 2021. Injil yang kita renungkan Matius 2 ayat 13 sampai 18 tentang pengungsian keluarga Kudus ke Mesir. Memang Injil hari ini menceritakan tentang sebuah jalan teror yang dilancarkan oleh Raja Herodes si kejam itu, bahwa ternyata ada banyak penderitaan bagi orang Israel di tengah-tengah lahirnya Mesias sang juru selamat. Kita tahu para saudara, Mesir itu adalah tempat yang sesuai bagi keluarga Kudus untuk melarikan diri. Pada abad pertama, Mesir itu berada di bawah kekuasaan Romawi, tetapi dia ada di luar yurisdiksi kekuasaan hukum Herodes, sehingga itu menjadi tempat perlindungan tradisional bagi orang Yahudi, bahwa itu sudah sejak lama. Dan ada sesungguhnya juga populasi orang Yahudi yang tinggal di sana, terutama di Alexandria. Secara lebih luas, kisah tentang seorang tiran yang jahat, Herodes, yang membunuh anak laki-laki, dan tentang Yesus yang lolos dari maut oleh orang tuanya Yosef dan Maria yang melarikan diri ke Mesir, tidak akan membantu kita untuk mengingat kisah Musa dan Exodus, kisah keluaran orang Israel dari Mesir. Sama seperti Musa dilindungi dari rencana jahat Firaun untuk membunuh anak laki-laki Ibrani, anak sulung Ibrani, demikian halnya juga Yesus diselamatkan dari pembantaian Herodes terhadap anak-anak laki-laki yang ada yang lahir dari orang Israel dengan campur tangan ilahi. Lebih jauh lagi, Mesir memainkan peran dalam pelarian Musa dan Yesus dari kematian. Bahwa Musa dibesarkan di sebuah rumah tangga Mesir yang melindungi dia dari kekuasaan jahat Firaun, sementara Yesus dibawa oleh keluarganya ke Mesir untuk menghindari kekerasan Herodes. Nah, jadi hubungan dengan masa kanak-kanak Musa ini memberitahu kita sesuatu yang penting tentang masa depan Yesus. Bahwa bayi Yesus ini mengalami perlindungan dari penguasa jahat di dunia ini karena dia, seperti Musa, ditakdirkan untuk menyelamatkan umat Israel. Seperti yang dikatakan oleh Matius bahwa Yesus akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Catatan pelarian ke Mesir ini juga menghubungkan Yesus dengan Exodus Israel dari Mesir. Di sini kita akan menemukan kutipan penggenapan Matius bahwa Hosea 11 ayat 1, dari Mesir aku memanggil anakku. Perikop ini melihat kembali pada pendirian bangsa ketika Allah itu memanggil putra sulungnya, Israel, keluar dari perbudakan di Mesir. Sementara Matius memandangnya secara tipologis sebagai proyeksi ke depan, menuju ke depan pada kesempatan ini ketika Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Nah, maka para saudara, ketika orang Majus tidak kembali ke Herodes, maka Herodes memerintahkan pembantaian semua anak-anak laki-laki di Bethlehem, dan dia yang sekitaran berusia 2 tahun ke bawah. Kekerasan seperti ini para saudara sangat konsisten dengan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh Herodes menjelang akhir hayatnya, termasuk pembunuhan terhadap istrinya dan anak-anaknya yang ia takuti yang akan coba menggantikannya. Namun sama mengerikannya dengan pembantaian orang-orang suci yang tak bersalah, anak-anak Israel, itu mungkin tidak sebesar yang kadang-kadang dibayangkan. Bethlehem pada abad pertama memiliki maksimal 1.000 orang penduduk, dan mungkin hanya ada sekitar 20 anak laki-laki di bawah usia 2 tahun yang tinggal di daerah itu. Tidak mengherankan jika karya sejarah lain dari periode ini tidak menyebutkan peristiwa ini. Meskipun peristiwa ini kecil, di dalam catatan sejarah bahkan tidak dimuat dalam konteks itu, peristiwa ini kecil, tetapi betapa tragisnya pembunuhan ini, betapa tragisnya pembunuhan ini. Meski memang kekejaman ini, kalau menurut catatan sejarah, itu masih jauh lebih kecil dibandingkan oleh kekejaman Herodes yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih,
gambaran kelahiran Yesus amat diwarnai dengan drama yang memilukan ketika dalam kutipan penggenapannya yang ketiga, Matius mengutip Yeremia 31 ayat 15 yang mengacu pada suara ratapan di Rama, bahwa Asyur menyerang Rama pada abad ke-8 sebelum Masehi, dan pada tahun 586 sebelum Masehi orang-orang Babilonia mengumpulkan orang-orang Yahudi yang kalah sebelum membawa mereka ke pengasingan di Babel. Inilah sebabnya bahwa Yeremia mengatakan bahwa suara sedih dari Rama adalah Rahel yang menangisi anak-anaknya. Sebagai istri patriark Yakub, Rahel mewakili ibu pemimpin Israel yang agung. Jadi dalam konteks aslinya, nubuat ini menggambarkan bahwa Rahel menangisi keturunannya saat mereka dibawa ke pengungsian. Matius juga menggunakan nubuatan ini untuk menggambarkan Bethlehem sebagai kota duka yang baru, karena kengerian baru ini telah menimpa umat Allah di sana. Mari para saudara, kita coba masuk dalam refleksi Natal yang semakin hari semakin mendalam. Setelah kemarin kita berbicara tentang Yesus Sang Raja Damai yang lahir, tetapi tidak lama sesudahnya Yesus harus mengungsi ke Mesir untuk menghindari kejahatan Herodes ini. Begitulah nasib yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akankah kita para saudara sebagai pengikut Yesus mau, berani, dan rela untuk mengorbankan diri kita demi Kristus, demi cinta kita kepada Kristus? Dan itulah yang menjadi benih pertumbuhan umat Allah yang baru. Bahkan anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah ini menjadi martir-martir yang luar biasa bagi pertumbuhan jemaat Allah yang baru. Bukan penderitaan sesuatu yang kita cari-cari, tidak, tapi penderitaan akan selalu ada di tengah-tengah atau di sekitar murid-murid Yesus ketika mereka berani membela kebenaran, mereka berani membela kehidupan. Tidak sedikit tantangan di zaman ini yang mengharuskan kita untuk harus mengalami kemartiran, ya. Mungkin bukan hanya martir darah, tapi juga martir putih. Kita dikucilkan, kita dihina, kita diejek, kita diasingkan. Itu adalah bagian dari itu semua. Adalah bagian dari partisipasi kita. Nanti puncak penderitaan akan dialami oleh Yesus Sang Mesias itu sendiri ketika ia menebus manusia dengan kematiannya di salib. Semoga misteri Natal ini tidak lalu membuat kita kehilangan sukacita bahwa Yesus sudah masuk dalam drama kehidupan manusia. Segala situasi akan ia masuki, bahkan situasi yang paling eksistensial dalam hidup kita, kematian, dan juga wakil-wakil dari itu semua telah ia masuki. Semoga kita juga senantiasa berani masuk dalam situasi itu tanpa kehilangan pegangan utama kita, yaitu Yesus Allah yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.